Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Baik, pada video kali ini atau pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari akhirat. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau hari akhirat, yaitu mulai hancurnya dunia hingga masuk seorang ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi pada hari akhir atau hari kiamat, seluruh jagat raya ini akan tergoncang hebat yang mengakibatkan perubahan total dan terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan. Allah memusnahkan kehidupan alam semesta ini. Selanjutnya orang-orang yang mati sejak Nabi Adam alaihissalam hingga yang terakhir akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima keadilan perhitungan Allah. Dengan ditegaknya hukum-hukumnya, segala amal perbuatan manusia dalam hidupnya akan diperhitungkan. Jika selama di dunia berkelakuan atau beramal baik, maka balasannya pun baik, yaitu surga. Dan jika amalan jelek, balasannya pun buruk, yaitu neraka. Beriman kepada hari akhir maksudnya ialah setiap mukmin wajib percaya atau beriman dengan sebenar-benarnya bahwa hari kiamat akan tiba. Hanya saja kapan saat itu terjadi, tiada seorang pun mengetahui. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sekalipun tidak mengetahui. Yang bisa diketahui hanyalah tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dalam dua, yaitu kiamat kecil atau sughra dan kiamat besar atau kubra. Hari kiamat itu sekalipun saat tibanya tidak dapat diketahui sama sekali oleh manusia, oleh siapapun, kecuali Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Allah Ta'ala juga membuat berbagai macam tanda-tanda atau alamat yang menunjukkan bahwa saat kejadiannya itu sudah dekat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum iza ja'athum zikrahum. Tidak ada yang mereka nantikan selain dari saat yang datang dengan tiba-tiba, yaitu kiamat kepada mereka. Sesungguhnya tanda-tandanya telah datang, tetapi apakah arti kesadaran mereka itu jikalau saat yang dinantikan itu telah tiba? Al-Quran surat Muhammad ayat 18. Adapun tanda-tanda tibanya hari kiamat itu adalah ada dua macam. Pertama, tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sughra, dan yang kedua tanda-tanda besar atau alamatul kubra. Tanda-tanda kiamat kecil atau tanda sughra, yang pertama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, maka berakhirlah kenubuahan dan risalah, yakni bahwa sesudah beliau ini tidak ada lagi nabi atau rasul yang benar-benar menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa asyara bis sababati wal wusta." Saya diutus oleh Allah dan jaraknya dengan hari kiamat itu sebagai dua jari
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian ini sambil menunjukkan dua jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Yang kedua, jikalau yang menjadi raja-raja, menteri-menteri, amir-amir, dan kepala-kepala itu adalah anak-anak dari wanita-wanita tawanan atau golongan rendah, bukan dari anak-anak keturunan yang mulia, baik pendidikannya, luhur akhlaknya, serta sempurna keperwiraannya. Sebagaimana jika keadaan kaum Badui atau kaum pegunungan atau para pengembala kambing telah menjadi golongan hartawan, berlimpah ruah kenikmatan duniawinya, menghuni gedung-gedung indah dan tinggi, lagi pula menjadi kepala dan pemimpin umat manusia di masyarakatnya. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hari sedang ada di kalangan orang banyak, lalu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ia bersabda, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Faqal, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, walakin sa'uhaddisuka an ashratiha. Iza waladatil ummatu rabbataha fazaka min ashratiha, wa iza kanatil hufatul uratu ri'a'us sya'i ru'usan nasi fazaka min ashratiha, wa iza tatawala ri'a'us sya'i fil bunyani fazaka min ashratiha." Ya Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamat itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada orang yang bertanya, tetapi saya hendak memberitahukan padamu tentang alamat-alamatnya, yaitu apabila hamba saya wanita telah melahirkan tuannya, itulah di antara tanda-tandanya. Juga apabila orang-orang tidak beralas kaki, setat bertelanjang, dan pengembala kambing telah menjadi pemimpin-pemimpin manusia, maka itulah dari tanda-tandanya. Demikian pula apabila para pengembala kambing sudah bermegah-megah dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi, maka itulah dari tanda-tandanya." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Baik, kemudian tanda-tanda yang lain disebutkan dalam beberapa hadis, tapi selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar atau alamatul kubra. Perihal tanda-tanda yang besar, yakni sudah menunjukkan amat dekatnya hari kiamat itu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang kedua, keluarnya suatu macam binatang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'alan nasi duhan wa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala asariha qariba." Sesungguhnya pertama-tama tanda yang keluar yang menunjukkan sangat dekatnya waktu tibanya hari kiamat ialah terbitnya matahari dari arah barat, dan pula keluarnya suatu macam binatang di hadapan orang banyak di waktu siang hari. Mana yang di antara kedua tanda ini keluar lebih dahulu sebelum yang satunya, maka satunya itu akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu.
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah datangnya Imam Al-Mahdi. Secara ringkasnya uraian mengenai Imam Mahdi itu adalah sebagai berikut. Ya, beliau akan muncul di akhir zaman. Ya, atau kedua namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau itu termasuk ahli bait atau keturunan Rasulullah SAW, yakni anak cucu dari Fatimah putra beliau. Ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Kemudian beliau serupa benar akhlaknya dan budi pekertinya dengan Rasulullah SAW, tapi tidak menyerupai dalam bentuk roman muka dan lain-lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Berikutnya beliau itu dahinya dan muncungnya sekali hidungnya. Maksudnya ialah bahwa rambutnya itu terbuka dari kepala bagian muka, adapun hidungnya itu panjang, lengkung tengahnya dan kecil ujungnya. Kemudian beliau akan meratakan ke seluruh permukaan bumi sifat keadilan dan kejujuran dalam pemerintah. Sebaliknya sebelum itu yang terjadi ialah penuh penganiayaan dan kezaliman. Beliau akan menegakkan syariat Islam. Segala sesuatu yang sudah terpendam dari Rasulullah SAW akan dihidupnya kembali. Berikutnya agama Islam akan tinggi kalimatnya di zaman beliau itu, sehingga beliau sempat menetapkan serta mengokohkan Islam itu di muka bumi. Demikian menurut riwayat Abu Daud. Kedudukan beliau kuat dan mantap. Kelapangan dalam kehidupan mereka di zaman pimpinan itu, sebab memang penuh keadilan, bahkan banyak pula harta yang diberikan. Beliau menyebarkan harta dengan secara merata ke seluruh rakyat tanpa dihitung-hitungnya. Ini menurut riwayat Muslim. Beliau akan menetap di bumi lebih dari 7 tahun. Ini tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Setelah itu datanglah Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Allah Isa alaihissalam, dan selanjutnya beliau alaihissalam ini bertolong-tolongan saling membantu dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal itu. Kemudian Al-Mahdi wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin. Yang berikutnya, kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, maka kedudukan Isa dalam umatku atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai pemegang pemerintahan yang adil, pemimpin yang jujur, menghancurkan palang salib sebagai tanda punahnya agama Kristen, sebagai hancurnya leburnya agama Yahudi. Kemudian menyembelih babi, menghapuskan perpajakan. Ini mengandung pengertian bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh umat manusia di saat itu hanyalah agama Islam. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemerintahan Islam itu tidak akan mengambil pajak dari pemeluk agama Islam itu sendiri. Kemudian sedekah ditinggalkan. Tidak ada lagi yang suka menerima sebab kekayaan umat manusia sudah berlebih-lebihan di saat itu, yakni dalam keadaan hidup cukup lapang mewah rezeki. Tidak lagi diurus kekayaan yang berupa kambing dan unta. Kedendaman dan kebencian lenyap sama sekali antara sesama manusia. Jadi semua hidup rukun dan damai. Kemudian dihilangkanlah racun, segala sesuatu yang mengandung racun yang bisa sehingga seorang anak bayi laki-laki memasukkan tangannya dalam mulut ular tetapi tidak menyebabkan bahayanya, dan pula seorang anak bayi perempuan yang mengenyahkan harimau tetapi juga tidak menyebabkan bahayanya. Serigala ada di kalangan kelompok kambing tetapi hanyalah sebagai anjingnya. Kemudian seluruh permukaan bumi penuh kesejahteraan sebagaimana penuhnya suatu bejana dengan air. Selanjutnya kalimat menjadi satu, seluruh manusia
ia sekata dengan ketulus keikhlasan hati, bukan karena tekanan atau sebab takut. Selanjutnya yang disembah hanyalah Allah. Peperangan sudah meletakkan beban. Tidak ada peperangan sama sekali, sebab semua sudah damai dan seia sekata. Golongan Quraisy dapat memperoleh kerajaannya, dan bumi adalah sebagai bejana perak dan menumbuhkan tanaman-tanaman seperti zaman Adam, yakni amat elok, bagus dan penuh dengan keberkahan. Yang keempat, tanda kiamat besar adalah munculnya Masihul Dajjal. Di antaranya tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat, yakni yang merupakan alamat kubra, ialah munculnya seorang manusia yang menamakan dirinya Dajjal. Ia mendapat gelar Masih. Masih artinya menempuh perjalanan di seluruh bumi dalam waktu yang lama sekali, dan juga berarti kehilangan matanya. Sebab kenyataannya ialah ia memang buta matanya yang di sebelah. Dajjal itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia berusaha mengobar-ngobarkan kefitnahan di kalangan seluruh manusia agar sama meninggalkan agama mereka yang benar. Jalan yang ditempuhnya ialah dengan menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dapat diperlihatkan oleh dirinya, dan pula banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dipertontonkan oleh kedua tangannya. Sebagian orang ada yang terpikat, tetapi orang-orang yang beriman dengan sebenarnya pasti akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala hatinya, sehingga tidak akan terpikat sama sekali oleh ajakannya yang sesat itu, dan tidak akan terpesona oleh keluar biasaan yang menggiurkannya. Ringkasnya, kaum mukmin tidak akan dapat tertipu sehingga mengikuti kesesatan-kesesatan yang dipropagandanya. Berikutnya, sebagai tanda hari kiamat adalah turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Dari berbagai hadis yang terhimpun mengenai persoalan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, yakni di tengah-tengah merajalelanya pengaruh Dajjal. Turunnya Isa alaihissalam ini adalah merupakan suatu tanda dari berbagai alamat kubra perihal sudah sangat dekatnya tiba hari kiamat. Isa akan memerintah dengan adil sekali dan menerapkan syariat Islam. Juga beberapa hukum agama yang banyak ditinggalkan oleh orang banyak, lalu hidupkan kembali. Selanjutnya Dajjal itu pun dibunuh. Setelah itu Isa alaihissalam masih akan menetap di bumi beberapa saat lamanya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau alaihissalam wafat dan disalati oleh kaum muslimin, terus dimakamkan. Hadis di atas yang berbicara tentang itu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh dalam hadis ini. Selanjutnya ia berkata, bacalah sekendak hatimu ayat ini. Wa in min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak seorang pun dari orang-orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi itu melainkan pasti percaya kepada Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi bagi mereka itu. Maksudnya ialah kaum ahli kitab di atas itu akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya beliau, yakni ketika turun di bumi sebelum tibanya hari kiamat. Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintahan zaman Nabiullah Isa alaihissalam nanti itu ialah dengan menggunakan hukum syariat Islam, dan ini akan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Yang kedua, palang salib semua dipatahkan. Ini mengandung pengertian bahwa beliau sendiri yang akan membuktikan kedustaan agama Kristen, sebagaimana yang kita maklumi peraturan-peraturannya pada zaman sekarang ini, dan sebagai penjelasan bahwa apa yang dipersangkakan oleh pemeluk agama tersebut. Kemudian C,
perpajakan dihapuskan, sebab baik yang asalnya sudah memeluk agama Islam atau yang sebelumnya itu tergolong ahli kitab, semuanya telah masuk dalam Islam. Jadi lenyaplah peraturan pajak itu, sebab kaum muslimin tidak dikenakan pajak oleh negara Islam. D. Sebabnya harta melimpah ruah ialah karena meratanya keadilan di saat itu, sehingga tidak seorang pun yang hidup dalam kekurangan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Baik, berikut kita berbicara tentang pengertian hari akhirat. Apakah hari akhirat itu? Ya, apakah hari akhirat itu? Baik, sebentar kita akan berbicara tentang hari akhirat itu. Apakah yang dimaksud dengan hari akhirat itu ya? Sebelum itu, sebentar kita akan lihat pertanyaan di bawah ini. Apakah yang dimaksud dengan hari akhirat itu? Hari akhirat secara bahasa maksudnya hari yang terakhir. Dinamakan sebagai hari yang terakhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Sebelum hari akhirat adalah hari dunia. Maka Syekh Said Sabit dalam kitab beliau Al-Aqaid Al-Islamiyah memberikan definisi hari akhirat sebagai hari yang bermula dari kehancuran alam semesta, itulah kiamat, di mana semua makhluk hidup menjadi mati, langit dan bumi pula berganti dengan langit bumi yang baru yang lain. Kemudian diciptakan kehidupan yang baru, yang mati tadi akan dibangkitkan semula untuk dihisab, yang pada akhirnya ditempatkan di surga atau di neraka. Hari akhirat adalah hari yang pasti terjadi meskipun belum berlaku lagi. Ia menjadi pasti karena yang memberitahunya tentang kepastiannya adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Bahkan ini menjadi janji Allah yang pasti akan ditunaikan. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan menyebut hari kiamat atau hari akhirat sebagai hari yang dijanjikan. Tujuannya untuk mengagungkan lagi hari tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhud. Artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Surah Al-Buruj ayat 1-3. Hari akhirat adalah hari yang kekal dan abadi, agung dan dahsyat, menakutkan dan mengerikan, menjanjikan kebaikan dan kesenangan, serta penuh dengan berbagai macam keadaan, suasana, sifat dan rupa. Maka kita menjumpai berbagai macam nama diberikan kepada hari akhirat, seperti hari kiamat, Al-Qiyamah, hari ditiup sangkakala, As-Sakhah, hari ancaman, Al-Wa'id, hari malapetaka, At-Tammah, hari kebangkitan, Al-Ba'is, hari perkumpulan, Al-Jam', hari perhitungan, Al-Hisab, hari pemisah, Al-Fasl, hari pembalasan, Ad-Din, hari kebenaran, Al-Haqq, hari yang dipersaksikan, Al-Mashhud, dan masih banyak lagi nama-nama yang lainnya. Semua nama-nama dari hari kiamat itu disebutkan di dalam Al-Quran untuk memberitakan sebagian daripada hakikat dari hari yang pasti akan terjadi itu. Meskipun hari akhirat itu belum terjadi, tetapi sifat-sifatnya telah disebutkan di dunia ini supaya manusia berbekal untuk hari tersebut. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyeru manusia supaya berbuat baik sebelum terlambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika
auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Al-Quran surah Asy-Syura. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dalam ayat yang lain Allah berseru supaya manusia bersegera mengikuti kebenaran sebelum datang hari akhirat yang akan memisahkan mereka antara satu dengan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yawmun la maraddalah minallah yawma izin yasadda'un. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kepada Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 43. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Hari akhirat adalah hari yang mesti dipercayai, yang mesti diingat selalu, yang mesti diutamakan, yang mesti dijadikan tujuan, dan yang mesti dipersiapkan mulai dari sekarang. Hari akhirat adalah satu hari saja, tapi meskipun satu hari, namun ia tidak memiliki akhir dan kesudahan. Tidak ada hari lagi setelah hari akhirat yang abadi itu. Baik, sekarang timbul pertanyaan, apabila kita betul-betul beriman kepada hari akhirat, maka apakah yang dapat kita ambil? Apakah buah? Apakah manfaat? Ya, mempercayai, mengimani hari akhirat itu dalam kehidupan kita ini. Apakah manfaat iman kepada hari akhirat ini terhadap kehidupan kita di dunia? Kalau kita betul-betul beriman kepada hari akhirat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta rukun iman yang lain? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hari akhirat ini, hari akhirat ini sebagai hari yang pasti akan terjadi. Oleh sebab itu mesti dia dipercayai. Lalu apa gunanya, apa manfaatnya, apa pentingnya kita beriman, kita percaya kepada hari akhirat itu? Ya, apa pentingnya bagi kehidupan kita di dunia ini? Dengan mempercaya hari akhirat, maka kita akan mempersiapkan diri di dunia ini, sehingga hidup yang kita jalani ini menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang akan membuat diri kita menjadi mulia dan menjadi istimewa. Kita menyadari bahwa hidup akhirat adalah sebagai balasan atas hidup yang telah kita jalani selama ini di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga,
maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya, yang memperdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran 185. Maka orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhirat, dia akan membiarkan diri mereka terperdaya oleh kesenangan dunia yang sementara. Mereka akan memastikan diri senantiasa memandang tepat terhadap dunia. Mereka tidak akan melihat dunia segala-galanya. Mereka tidak akan terbuai oleh permainan dunia yang melalaikan. Mereka senantiasa memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidan wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Selanjutnya, dengan mengimani atau mempercaya hari akhirat, maka kita akan memelihara diri dari melakukan sembarang kelakuan, akan menjauhkan kemaksiatan, karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan dibalas dengan siksaan. Ini berarti dengan memelihara diri, maka selamatlah kita dari kesengsaraan dan siksaan. Bukan hanya di akhirat saja, tetapi dunia ini. Maka mempercaya hari akhirat dapat melahirkan rasa takut kepada pembalasan buruk yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Dengan itu maka akan lahirlah sikap ya, dengan beriman pada hari akhir akan melahirkan sikap berhati-hati dalam memelihara diri. Dan sikap yang sedemikian itulah yang membawa kepada keselamatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan pelihara dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah 281. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Dan melakukan kebaikan dan menjauhkan perbuatan yang menakutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, manfaat yang lain dari beriman atau mempercaya hari akhirat adalah kita akan berusaha melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Karena untuk mendapatkan yang terbaik, mestilah dengan usaha yang terbaik pula. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khair lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khairum wa la ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin allazina natawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat Allah lebih baik dari itu. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 30 dan 30 sampai 32. Maka sebagai kesimpulan, dengan mengimani dan mempercayai hari akhirat, maka kita akan mempersiapkan diri di dunia ini. Kita akan memelihara diri dari melakukan pelanggaran dan aku melakukan yang terbaik untuk mendapat balasan yang istimewa. Dengan mempercayai hari akhirat, maka di dunia ini tidak akan terperdaya dan akhirat pula tidak akan sengsara. Ini berarti dengan mempercayai hari akhirat, maka kita akan menerima kebaikan yang banyak sepanjang masa. Di antaranya perbuatan baik yang senantiasa diusahakan oleh orang-orang yang mempercayai hari akhir adalah memakmurkan masjid, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah saja. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Demikianlah antara lain manfaat atau buah yang dapat kita petik dengan beriman kepada hari akhirat. Yang bersalah akan bertaubat, yang berdosa akan meminta ampun, yang beriman akan menjaga kebenaran, yang beramal soleh akan berusaha lebih banyak dan lebih ikhlas lagi. Di lain sisi pula, yang bernasib malang akan bersabar, yang bernasib mujur akan bersyukur. Apabila dihina tidak akan berduka cita, apabila dipuji tidak akan menyombongkan diri. Semua itu adalah karena yang dijadikan tumpuan bukanlah hidup yang sementara di dunia ini, tapi hidup yang kekal abadi di akhirat nanti. Baik, sebagai penutup dari uraian di atas, maka manfaat yang dapat kita ambil dari beriman kepada hari akhirat, sebagai seorang yang telah mengetahui hal ini, hendaklah kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita berusaha untuk senantiasa mengingat mati sebagai batas akhir bagi hidup kita di dunia ini, dunia yang fana ini, dan sebagai permulaan untuk hidup di akhirat yang abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jum'at ayat 8. Yang kedua, meyakini bahwa hari akhirat adalah hari yang dahsyat, yaitu dengan senantiasa memperbanyak ilmu pengetahuan tentang atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hari kiamat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas ittaqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1. Yang ketiga, kita menyadari bahwa hari ini adalah hari bekerja, hari diuji, dan hari bersusah payah. Adapun hari akhirat adalah hari memetik hasilnya, hari mengambil nikmatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fakaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa uffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap dari balasan apa yang diusahakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit pun. Al-Quran surat Ali Imran ayat 25. Yang keempat, marilah kita berdoa kepada Allah, ya, supaya senantiasa dijauhkan dari kesengsaraan hari kiamat, yaitu dengan dimasukkan kita ke dalam syurga dan dijauhkan dari api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan ini dapat memberikan pengetahuan yang berguna, bermanfaat dalam rangka meningkatkan diri, memperkuatkan diri dengan mengisi hidup ini dengan yang terbaik, dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebahagiaan kita di dunia dan sekaligus akan membawa kita kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Inilah perkuliahan kita yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah pada pekan depan akan kita lanjutkan dengan judul yang lain lagi. Ya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.